Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan melanjutkan meditasi kita. Ya, yang mungkin sudah berapa hari ini kayaknya nggak latihan ya. Ya, jadi pada hari ini kita coba kembali bagaimana membangkitkan kesadaran dan mengembangkan cinta kasih untuk diri kita sendiri dan untuk semua makhluk. Tadi pagi Bante dapat pertanyaan dari anak kuliah. Dia bilang, Bante saya lagi bikin skripsinya tentang meditasi. Ya, jadi dalam penelitian disebutkan bahwa saat pandemi seperti ini banyak sekali orang yang stres ya. Stres, tidak tenang, tidak bahagia. Nah, pertanyaan dari dia adalah, Bante, bagaimana, apakah boleh umat-umat itu untuk belajar meditasi? Yang kedua, apakah boleh umat itu untuk meditasinya sendiri? Dan yang ketiga, ya dari sutta mana ya mereka menjadikan bahan referensi untuk ya kita latihan sendiri di rumah. Nah, jadi ini Bante belum jawab sama dia, tapi Bante jawab buat Bapak Ibu dulu. Ya, jadi ketika masa pandemi seperti ini ya memang kita lebih bukannya stres, tetapi tidak siap akan perubahan. Ya, tidak siap akan perubahan karena ketidaksiapan kita dalam melihat perubahan itulah sampai mengakibatkan kita menderita sendiri. Nah, jadi bagaimana biar kita dapat menerima ya kan perubahan-perubahan yang terjadi dengan tentunya kita melihat perubahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Ketika Bapak Ibu mulai duduk bermeditasi, ya, Bapak Ibu duduk bermeditasi seperti ini, ya mungkin kaki kalau ini Bante lipat kakinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat dengan posisi seperti ini, tentunya bagi orang yang nggak biasa, lama-lama akan merasa kram. Ya kan, misalnya 5 menit pertama jadi kram. Berikutnya setelah melewati 5-10 menit, ya mungkin bisa bertahan. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah sering bermeditasi, mereka bisa tahan sampai 1 jam bahkan lebih. Ya kan? Kenapa ada yang tahan, ada yang tidak? Karena ada yang sedang baru latihan dan ada yang sudah sering latihan. Nah, sama halnya pada hari ini kita mengalami pandemi. Ada yang stres. Kenapa yang stres? Karena biasanya hidup enak langsung berubah menjadi tidak enak. Ada yang biasa-biasa aja, ya kan? Kita lihat mungkin orang yang lain, mereka biasa-biasa aja. Kenapa biasa-biasa aja? Karena memang hidup mereka begitu-begitu aja dari dulu. Jadi ya dia santai-santai aja, ya kan? Nah, jadi inilah yang kita lihat, ada perubahan, ada yang dari atas turun ke bawah tidak enak, tetapi dari mereka yang sudah terbiasa, mereka biasa-biasa aja. Nah, jadi pola penerimaan yang sama kita melihat diri kita sendiri ketika kita bermeditasi. Nah, jadi cara penerimaan inilah yang bisa kita aplikasikan ketika nanti Bapak Ibu punya masalah, ya, masalah di dalam hidup Anda. Nah, jadi disitulah kita mengaplikasikan, oh ya ini adalah perubahan dan saya siap menerima perubahan itu sendiri. Nah, jadi saat ini kita akan juga berubah menjadi lebih baik, lebih berwelas asih, dan lebih tenang batin kita dengan bermeditasi. Sekarang sebelum kita bermeditasi, mari kita bangkitkan dulu motivasi yang benar saat kita akan bermeditasi. Jadi Bapak Ibu, saat ini Anda boleh duduk dengan rileks sambil merenungkan
kita merenungkan hari ini bahwa hari ini kita sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur karena apa? Karena hari ini kita terbebas dari kelahiran di alam-alam yang tidak baik. Alam-alam yang tidak baik yang seperti kita tahu, neraka, alam peta, alam asura, dan alam hewan. Coba kita bayangkan ketika pada hari ini, di saat yang sama, berapa banyak makhluk-makhluk yang karena karma buruk mereka terlahir di alam neraka. Di sana mereka mendapatkan siksaan, mereka merasakan panas yang sangat luar biasa, dan tidak ada istirahat. Ya, setiap detik, setiap saat mereka selalu disiksa. Tidak ada kata istirahat, ya. Dan penderitaan mereka bukan hanya 1-2 tahun, tetapi miliaran tahun. Sampai karma buruk mereka habis, barulah mereka lepas dari penderitaan itu. Yang kedua, kita membayangkan makhluk-makhluk peta, di mana akibat kikir, ya, mereka pada akhirnya lahir di alam peta atau hantu kelaparan. Mereka tidak memperoleh apa yang mereka inginkan seperti makanan dan minuman, sehingga mereka benar-benar sangat menderita. Jadi yang kedua ini kita bisa bersyukur. Walaupun kita hidup dalam masa pandemi, setidaknya kita tidak tersiksa seperti makhluk di alam neraka, dan kita juga tidak tersiksa seperti makhluk yang ada di alam peta. Di alam ketiga adalah asura, di mana mereka menderita karena gengsi mereka, ego mereka, sombong mereka, rasa iri hati mereka. Nah, mereka menderita karena perasaan-perasaan yang seperti ini. Nah, jadi kita juga bersyukur hari ini kita tidak lahir di alam yang seperti itu. Yang keempat, yang biasa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah alam hewan, di mana mereka sangat memiliki insting, sangat takut, ya kan? Takut untuk dimangsa, takut untuk diburu, takut untuk dipotong. Nah, jadi mereka sangat takut kehilangan nyawa mereka. Mereka juga tidak memiliki kebijaksanaan karena dikuasai oleh moha atau kegelapan batin. Nah, jadi pada hari ini Bapak Ibu, sebelum kita bermeditasi, kita renungkan kembali akibat-akibat dari perbuatan yang tidak bajik yang menyebabkan mereka-mereka menderita. Dan hari ini kita juga sadar bahwa kita beruntung dari kelahiran di alam-alam yang tidak baik. Kita beruntung kita memiliki waktu untuk melatih diri kita sendiri di dalam jalan Buddha Dhamma. Kita mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan ajaran Buddha dan melatih diri kita sesuai dengan Dhamma. Oleh karena itulah motivasi ini dan rasa syukur ini yang kita kembangkan selama kita akan latihan meditasi cinta kasih nanti. Kita selalu bersyukur bahwa hari ini saya hidup lebih baik daripada yang lain, minimal daripada makhluk-makhluk yang sedang menderita di alam-alam rendah. Jadi kita bersyukur atas itu, dan saat ini kita membetulkan kembali posisi duduk kita dari posisi kaki, posisi tangan, posisi punggung, pundak, mata, dan mulut serta lidah. Kita betulkan 7 posisi ini. Kemudian setelah kita membetulkan posisi ini, Bapak Ibu sadar. Anda sadar Anda sedang duduk,
Anda sadar Anda sedang bernafas, Anda juga sadar sedang mendengar ucapan dari Bante, dan setelah kita benar-benar sadar, rileks, kita mulai mengembangkan cinta kasih di dalam batin kita kepada diri kita sendiri dengan mengucapkan semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Bapak Ibu bisa mengulangi kata-kata ini sampai sekitar 10 menit ke depan, kemudian kita akan menggantikan dengan objek yang baru. Ya, jadi dalam batin kita hanya duduk dengan rileks, kemudian mengulangi kata-kata ini dengan kesadaran penuh. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Mari kita mulai meditasi pada sesi pertama ini.
Sambil Bapak Ibu menjaga kesadaran Anda, saat ini kita akan masuk pada sesi yang kedua. Sesi yang kedua kita akan membayangkan orang-orang yang kita cintai, sambil kita membayangkan wajah mereka. Kemudian kita akan mengucapkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
Sambil kita menjaga kesadaran kita, saat ini kita masuk pada sesi ketiga dengan memperhatikan wajah daripada musuh-musuh yang belum kita maafkan, sambil membayangkan wajah-wajah mereka. Di dalam batin kita mengucapkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Di sesi ketiga ini kita mengucapkan cinta kasih kepada musuh-musuh kita. Kita lanjutkan meditasi sampai beberapa saat ke depan.
Selanjutnya, sambil menjaga kesadaran kita, kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi untuk beberapa saat ke depan.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai. Selanjutnya kita akan membacakan doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan kama buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.